Pernahkah kalian merasa iri hingga merasa hidup tidak adil? Ini adalah kisah tentang seorang pedagang roti bernama Jaka yang terjebak dalam ambisi, iri hati, dan perjanjian gaib demi mendapatkan kekayaan. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Di sebuah desa kecil di wilayah Jawa Timur, hidup seorang pria bernama Jaka. Usianya telah memasuki kepala 5, tapi semangatnya untuk bekerja tidak pernah padam. Bersama istrinya Wening, Jaka menjalankan sebuah usaha toko roti sederhana di pinggir jalan desa. Toko itu tidak besar. Bangunannya hanya berupa rumah kecil berdinding bata dengan cat warna krem yang mulai memudar. Di dalamnya terdapat rak-rak kayu tempat berbagai jenis roti tersusun rapi. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Jaka sudah berada di dapur. Tangannya sibuk mengolah adonan, mencampurkan bahan-bahan, lalu memanggang roti menggunakan oven sederhana. Sementara itu, Wening membantu menyiapkan kemasan dan melayani pembeli yang datang. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak sulung mereka, Raka, sudah beranjak remaja dan sering membantu menjaga toko setelah pulang sekolah. Sedangkan anak bungsu mereka, Bima, masih duduk di sekolah dasar dan biasanya membantu pekerjaan ringan seperti membungkus roti. Kehidupan keluarga Jaka sebenarnya cukup sederhana, tetapi penuh kebersamaan. Mereka tidak memiliki rumah besar ataupun kendaraan mewah. Namun, setiap hari mereka masih bisa makan dari hasil usaha sendiri. Bagi Wening, itu sudah cukup menjadi sebuah kebahagiaan. Berbeda dengan Wening yang selalu menerima keadaan, hati Jaka perlahan mulai berubah. Tidak jauh dari toko miliknya, sekitar beberapa ratus meter menuju arah pasar desa, terdapat sebuah toko roti yang jauh lebih terkenal. Toko itu milik seorang pria bernama Sena. Berbeda dengan toko Jaka yang sederhana, toko Sena jauh terlihat lebih modern. Bangunannya luas, memiliki kaca etalase besar, lampu terang, dan tampilan yang menarik perhatian siapa saja yang melewati jalan tersebut. Setiap pagi, pembeli selalu memenuhi toko Sena. Orang-orang rela mengantri panjang hanya untuk membeli roti buatannya. Pemandangan itu sering dilihat oleh Jaka dari kejauhan. Sementara toko Sena dipenuhi pelanggan, toko miliknya hanya didatangi beberapa orang. Terkadang hanya tetangga sekitar yang membeli karena mengenalnya. Awalnya Jaka mencoba menerima keadaan tersebut. Ia berpikir mungkin memang belum waktunya usahanya berkembang. Namun semakin hari, ia semakin sering membandingkan dirinya dengan Sena. Kenapa selalu toko Sena yang ramai? Gumamnya suatu sore sambil melihat beberapa orang masuk ke toko pesaingnya. Wening yang sedang menyusun roti di rak mencoba menenangkan suaminya. Jaka, jangan terlalu memikirkan usaha orang lain. Rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang penting kita tetap berusaha dan mencari nafkah dengan cara yang baik. Namun, nasihat itu tidak membuat hati Jaka tenang. Dalam pikirannya, usaha kerasnya selama ini tidak mendapatkan hasil yang sepadan. Ia merasa sudah bekerja lebih lama, membuat roti dengan kualitas baik, bahkan menjual dengan harga yang lebih murah. Tetapi, mengapa masyarakat tetap memilih toko Sena? Malam hari setelah toko tutup, Jaka sering duduk sendirian di depan rumahnya. Ia memandangi jalan desa yang mulai sepi sambil menghisap rokok. Pikirnya dipenuhi rasa kecewa. Kalau terus begini, kapan aku bisa maju? Sampai kapan aku harus melihat orang lain lebih sukses dariku? Pikirnya. Suatu malam ketika melewati toko Sena, ia melihat toko itu masih ramai meskipun waktu sudah larut. Lampu terang menerangi ruangan, suara pembeli terdengar penuh kegembiraan. Pemandangan itu membuat hati Jaka semakin panas. Ia merasa keberhasilan Sena seperti menunjukkan bahwa dirinya telah gagal. Sesampainya di rumah, Wening kembali mencoba berbicara dengannya. Jangan sampai rasa iri membuat hati kita berubah, Jaka. Kadang sesuatu yang kita kejar belum tentu membawa kebahagiaan. Jaka hanya diam, namun dalam hatinya muncul sebuah keinginan yang semakin kuat. Ia tidak hanya ingin tokonya ramai, ia ingin mengalahkan Sena. Ia ingin semua orang datang membeli rotinya. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dihormati dan dianggap berhasil. Sejak saat itu, rasa iri mulai tumbuh menjadi ambisi yang berbahaya. Jaka mulai melupakan rasa syukur yang dulu selalu ia miliki.
Sejak malam ketika rasa iri mulai menguasai pikirannya, hidup Jaka tidak lagi sama. Setiap hari ia tetap membuka toko seperti biasa, tapi pikirannya selalu dipenuhi oleh satu hal, yaitu bagaimana caranya mengalahkan Sena. Wening mulai melihat perubahan suaminya. Jaka yang dulu dikenal sabar, kini lebih sering diam, mudah marah, dan sering termenung sendirian. Jaka, akhir-akhir ini kamu berbeda. Jangan biarkan pikiran tentang usaha membuat hatimu gelisah, ujar Wening suatu malam. Namun Jaka hanya menjawab singkat, aku hanya ingin keluarga kita hidup lebih baik. Aku gak mau selamanya seperti ini. Wening tidak membalas. Ia hanya bisa berdoa agar suaminya tidak mengambil keputusan yang salah. Beberapa hari kemudian, Jaka bertemu dengan seorang kenalan lama di pasar desa. Dalam percakapan singkat, orang itu bercerita tentang seorang pria tua yang tinggal di dekat hutan bambu. Namanya Resi. Menurut cerita warga, Resi adalah orang yang memiliki kemampuan khusus. Banyak orang datang kepadanya ketika mengalami kesulitan hidup. Ada yang ingin mendapatkan kekayaan, ingin usaha berkembang, dan ada pula yang ingin membalas dendam kepada seseorang. Awalnya Jaka menganggap cerita itu hanya omongan biasa. Ia tahu jalan seperti itu bukan sesuatu yang benar. Namun ketika rasa iri kembali muncul setiap kali melihat toko Sena ramai, pikirannya mulai berubah. Mungkin ini satu-satunya cara agar aku bisa menang, pikirnya. Malam itu setelah memastikan Wening dan kedua anaknya tertidur, Jaka keluar rumah secara diam-diam. Ia berjalan melewati jalan desa yang gelap tanpa memberitahu siapapun. Malam itu, setelah memastikan Wening dan kedua anaknya tertidur, Jaka keluar rumah secara diam-diam. Ia berjalan melewati jalan desa yang gelap tanpa memberitahu siapapun. Angin malam bertiup pelan. Suara serangga terdengar dari balik pepohonan. Semakin dekat dengan tempat tujuan, hati Jaka mulai berdebar. Ia tahu apa yang ia lakukan bukan sesuatu yang biasa. Namun keinginannya untuk mendapatkan kekayaan membuatnya terus melangkah. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di depan sebuah rumah tua. Bangunannya terlihat hampir roboh. Halamannya dipenuhi tanaman liar dan pohon bambu yang tumbuh tinggi. Dari dalam rumah terdengar suara samar seperti lantunan doa yang tidak jelas. Jaka berdiri beberapa saat di depan pintu. Tangannya ragu untuk mengetuk. Namun pikirannya kembali mengingat toko Sena yang selalu ramai. Dengan perlahan ia mengetuk pintu. Belum sempat mengetuk untuk kedua kali, pintu tua itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Di balik pintu berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan. Kau datang juga, Jaka, ucap pria itu dengan suara rendah. Jaka terkejut. Ia tidak pernah memperkenalkan dirinya. Bagaimana bisa kamu tahu namaku? Tanya Jaka dengan suara pelan. Resi hanya tersenyum. Aku tahu alasan kedatanganmu. Kau datang karena merasa kalah. Kau ingin mengalahkan Sena, bukan? Jaka terdiam. Kata-kata itu tepat mengenai pikirannya. Tanpa banyak bicara, Resi mempersilahkan Jaka masuk. Ruangan di dalam rumah terasa gelap dan lembab. Di dinding tergantung berbagai benda aneh. Ada kain hitam, benda-benda tua, dan beberapa wadah kecil yang tidak diketahui isinya. Di tengah ruangan terdapat meja kecil dengan beberapa perlengkapan ritual. Asap dupa memenuhi udara, membuat suasana terasa berat. Resi duduk di depan meja lalu menatap Jaka. Kamu ingin usahamu berkembang? Jaka mengangguk. Aku ingin toko rotiku lebih besar. Aku ingin lebih sukses dari Sena. Resi tersenyum tipis. Semua keinginan bisa tercapai, tapi tidak ada sesuatu yang besar datang tanpa bayaran. Jaka mulai merasa tidak nyaman. Apa maksudnya? Resi mengambil sebuah kain hitam dan meletakkannya di atas meja. Ada jalan cepat menuju kekayaan, tapi jalan itu membutuhkan pengorbanan. Jaka diam. Resi kemudian mengucapkan kalimat yang membuat tubuhnya kaku. Kamu harus memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Jantung Jaka berdetak lebih cepat. Apa yang harus saya berikan? Darah keluargamu. Ruangan itu terasa semakin dingin. Untuk sesaat, wajah Raka dan Bima terbayang dalam pikirannya. Ia teringat senyum anak-anaknya, suara mereka ketika membantu di toko, dan kasih sayang Wening selama ini. Namun rasa ingin menang kembali menguasai dirinya. Jika saya mengikuti jalan ini, apakah usaha saya akan berhasil? Resi mengangguk. Toko rotimu akan dipenuhi pembeli, namamu akan dikenal,
Bahkan Sena akan melihat kejayaanmu. Jaka menunduk. Setelah beberapa saat, ia mengambil kain hitam yang diberikan Resi. Aku akan melakukannya. Resi tersenyum. Datanglah kembali saat malam 1 suro. Saat itu perjanjian akan dimulai. Jaka meninggalkan rumah Resi dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Ia tahu keputusan yang baru saja dibuat akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam pertemuannya dengan Resi, hidup Jaka berubah perlahan. Ia masih menjalankan toko seperti biasa, tapi pikirannya tidak lagi hanya tertuju pada pekerjaan. Setiap malam, ia selalu teringat dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Di satu sisi, hati kecilnya merasa takut. Namun di sisi lain, ambisinya untuk mengalahkan Sena semakin kuat. Hari demi hari berlalu. Jaka mulai memperhatikan perubahan pada keluarganya. Raka, anak sulungnya, tiba-tiba sering terlihat lemas. Wajahnya pucat dan tubuhnya mulai kelelahan. Awalnya Wening mengira Raka hanya terlalu lelah karena sering membantu pekerjaan toko. Mungkin Raka butuh istirahat lebih banyak, Jaka. Belakangan dia sering membantu kita sampai sore, kata Wening. Namun Jaka hanya diam. Dalam hatinya ia mulai menghubungkan kondisi anaknya dengan perjanjian yang telah dibuat bersama Resi. Setiap kali melihat wajah Raka, rasa bersalah muncul dalam dirinya. Ia ingin membatalkan semuanya. Tapi bayangan toko Sena yang selalu ramai kembali muncul dalam pikirannya. Aku sudah sejauh ini, tidak mungkin aku mundur sekarang, pikirnya. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Malam 1 suro datang dengan suasana yang berbeda. Langit terlihat gelap, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan desa terlihat lebih sunyi. Ketika Wening dan Bima sudah tertidur, Jaka diam-diam bangun dari tempat tidurnya. Ia melihat Raka yang sedang terbaring lemah. Untuk sesaat hatinya hampir runtuh. Ia menyentuh kepala anaknya sambil menahan air mata. Namun ambisi yang telah menguasai pikirannya membuatnya tetap pergi. Jaka membawa Raka menuju rumah Resi di dekat hutan bambu. Sepanjang perjalanan langkahnya terasa berat. Setiap suara dari sekitar membuatnya semakin gelisah. Tapi ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di rumah tua itu. Resi sudah menunggunya. Dalam ruangan, suasananya jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Letakkan anakmu di sini, kata Resi. Dengan tangan gemetar, Jaka membaringkan Raka di atas tikar. Raka membuka matanya perlahan. Ayah, kita di mana? Mendengar suara anaknya, hati Jaka bergetar. Ia ingin memeluk Raka dan membawa pulang anaknya. Namun ia hanya diam. Resi mulai melakukan ritual. Suara bacaannya terdengar pelan, tapi membuat suasana semakin menegangkan. Jaka berdiri di sudut ruangan, tidak mampu berkata apa-apa. Dalam pikirannya hanya ada satu kalimat, ini semua demi masa depan. Namun jauh dalam hatinya, ia tahu dirinya telah melakukan kesalahan besar. Tidak lama kemudian, ritual selesai. Raka tidak pernah kembali pulang. Keesokan paginya, kabar kematian Raka menyebar ke seluruh desa. Wening hancur. Ia menangis tanpa henti. Tidak percaya anaknya yang sehat tiba-tiba meninggal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa anak kita pergi begitu cepat? Tangis Wening. Jaka hanya mampu diam. Ia tidak sanggup mengatakan bahwa dirinya sendiri yang menjadi penyebab semua itu. Hari-hari setelah kematian Raka terasa berat. Rumah mereka penuh kesedihan. Namun beberapa hari kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Toko roti Jaka mulai ramai. Awalnya hanya beberapa pembeli tambahan. Tapi semakin hari jumlahnya semakin banyak. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah datang tiba-tiba mulai membeli roti miliknya. Dalam waktu singkat, semua roti yang dibuat habis terjual. Wening merasa heran. Jaka, kenapa akhir-akhir ini toko kita ramai sekali? Jaka hanya menjawab pendek. Mungkin sekarang waktunya kita berhasil. Tapi ia tahu jawabannya bukan karena keberuntungan. Ia tahu keberhasilan itu dibayar dengan kehilangan anaknya. Meski begitu, bukannya merasa cukup, hati Jaka kembali dipenuhi rasa iri. Ia melihat toko Sena masih berdiri dan tetap memiliki banyak pelanggan. Kenapa dia masih bisa sukses, pikir Jaka. Seharusnya setelah dirinya mendapatkan kekuatan, Sena tidak boleh lagi berada di atasnya. Rasa puas berubah menjadi kebencian. Jaka kembali menemui Resi. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Tapi Sena masih belum jatuh, katanya. Resi menatapnya dengan tenang. Kamu ingin dia hancur? Ya, aku ingin dia kehilangan semuanya.
Resi kemudian berkata bahwa menghancurkan seseorang membutuhkan harga yang lebih besar. Namun Jaka tidak peduli. Ia sudah kehilangan batas antara keinginan dan keserakahan. Malam itu Resi melakukan ritual lain, sebuah ritual untuk mengirimkan penderitaan kepada keluarga Sena. Jaka melihat semuanya tanpa rasa takut. Baginya yang penting hanya satu, Sena harus jatuh. Beberapa minggu kemudian kabar buruk mulai terdengar. Keluarga Sena mengalami berbagai kejadian aneh. Istrinya jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Anak-anaknya mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Toko Sena yang dulu ramai perlahan mulai kehilangan pelanggan. Warga mulai takut karena banyak kejadian misterius terjadi di sekitar toko itu. Mendengar kabar tersebut, Jaka merasa puas. Ia merasa akhirnya berhasil membalas semua rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mengikat dirinya pada kegelapan. Waktu terus berjalan. Setelah kejadian yang menimpa keluarga Sena, kehidupan Jaka berubah semakin jauh. Toko roti yang dulu hanya berdiri sebagai usaha kecil di pinggir jalan, kini berkembang menjadi bisnis besar yang dikenal banyak orang. Setiap pagi, pelanggan sudah memenuhi depan toko sebelum pintu dibuka. Roti buatan Jaka selalu habis dalam waktu singkat. Banyak orang datang dari desa lain hanya untuk membeli produknya. Masyarakat mulai mengenal nama Jaka sebagai pengusaha roti yang sukses. Dari seorang pedagang kecil, ia berubah menjadi orang kaya raya yang memiliki banyak aset. Rumah sederhana yang dulu ditempatinya bersama Wening, kini direnovasi menjadi rumah besar dengan halaman luas dan pagar tinggi. Kendaraan mahal mulai terparkir di depan rumah. Ia juga membuka beberapa cabang toko roti di berbagai tempat. Dari luar, kehidupan Jaka terlihat sempurna. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, terdapat ketakutan yang terus menghantui dirinya. Sejak perjanjian dengan Resi, Jaka tidak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap malam ketika rumah mulai sunyi, ia sering mendengar suara aneh. Kadang terdengar langkah kaki berjalan di lantai atas. Padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang terdengar suara seseorang menangis dari ruangan kosong. Bahkan beberapa kali pintu kamar terbuka sendiri tanpa disentuh. Awalnya Jaka berusaha mengabaikan semua kejadian itu. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa semua itu hanya perasaan takut akibat pikirannya sendiri. Namun semakin lama gangguan tersebut semakin sering terjadi. Wening adalah orang pertama yang menyadari perubahan suasana rumah mereka. Jaka, rumah ini terasa berbeda. Aku sering merasa seperti ada yang memperhatikan kita, kata Wening dengan wajah cemas. Jaka hanya terdiam. Sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama. Jangan pikirkan hal yang tidak perlu. Kita sudah hidup lebih baik sekarang, jawab Jaka. Tetapi Wening tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Sejak kehilangan Raka, Wening sering merasa ada kesedihan yang tidak pernah hilang. Ia masih sering menangis diam-diam ketika mengingat anaknya. Ia juga mulai merasa bahwa kematian Raka bukan kejadian biasa. Suatu malam, Wening melihat Jaka masuk ke sebuah ruangan yang selalu dikunci. Dari dalam ruangan itu terdengar suara aneh seperti seseorang sedang membaca sesuatu. Ketika pintu terbuka sedikit, Wening melihat beberapa benda asing di dalamnya. Ada kain hitam, dupa, dan benda-benda yang mengingatkannya pada rumah Resi. Sejak saat itu, ketakutan Wening semakin besar. Sementara itu, Jaka semakin sibuk mengejar kekayaan. Namun, semakin besar usahanya berkembang, semakin besar pula tuntutan dari perjanjian yang dibuatnya. Suatu malam, Jaka kembali menemui Resi. Ia ingin memastikan bahwa kekayaannya tetap aman. Di rumah tua dekat hutan bambu itu, Resi menyambutnya dengan tatapan dingin. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi jangan lupa, semua itu memiliki harga. Jaka menunduk. Apa yang harus saya lakukan? Perjanjian tidak boleh berhenti. Jika berhenti, semua yang kamu miliki akan kembali mengambil darimu. Mendengar itu, Jaka merasa takut. Ia tidak ingin kehilangan semua kekayaan yang telah ia dapatkan. Apa yang harus saya lakukan? Resi memberikan sebuah cara. Jaka harus menebarkan uang yang telah diberi mantra di jalan sepi. Orang yang mengambil uang tersebut akan menjadi korban dari perjanjian. Awalnya Jaka merasa ragu. Ia sadar bahwa dirinya akan mencelakai orang yang tidak bersalah. Namun, rasa takut kehilangan kekayaan membuatnya mengabaikan hati nuraninya. Aku akan melakukannya, jawab Jaka. Malam satu suro pun tiba. Jalan desa terlihat sepi. Langit gelap dan angin bertiup kencang.
Jaka berjalan membawa beberapa lembar uang yang sudah diberi ritual oleh Resi. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan uang tersebut di sebuah persimpangan jalan dekat pohon besar. Setelah itu, ia segera pergi. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan kabar seorang pemuda ditemukan meninggal secara misterius. Menurut cerita warga, pemuda itu terlihat mengambil uang yang ditemukan di jalan malam sebelumnya. Sejak kejadian itu, masyarakat mulai takut. Mereka percaya uang yang ditemukan di jalan bukanlah uang biasa. Namun, selalu ada orang yang tergoda mengambilnya. Tahun demi tahun berlalu. Setiap malam satu suro, selalu ada kejadian buruk yang mengikuti uang tersebut. Ada orang yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang mengalami gangguan jiwa, ada pula yang meninggal secara mendadak. Warga mulai menghubungkan semua kejadian itu dengan Jaka. Nama Jaka yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses, perlahan mulai berubah menjadi sosok yang ditakuti. Namun, toko rotinya tetap ramai, seolah ada kekuatan yang membuat orang-orang terus datang membeli. Di rumah, keadaan semakin memburuk. Bima, anak bungsunya, mulai mengalami mimpi buruk. Ia sering terbangun tengah malam sambil menangis. "Ayah, aku melihat Kak Raka," katanya ketakutan. Jaka yang mendengar itu hanya diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang ia lakukan mulai kembali mengejarnya. Kekayaan yang dulu ia kejar, kini berubah menjadi beban. Tahun demi tahun berlalu sejak Jaka membuat perjanjian gelap dengan Resi. Dari seorang pedagang kecil yang dulu hanya memiliki toko sederhana, ia berubah menjadi pengusaha besar yang dikenal banyak orang. Namun, semua keberhasilan itu tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Sejak kematian Raka, anak sulungnya, Jaka sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Raka berdiri di depan pintu kamarnya dengan wajah pucat. "Ayah," suara Raka terdengar lirih. Jaka selalu terbangun dalam keadaan ketakutan. Tubuhnya penuh keringat, nafasnya tersengal, dan pikirannya kacau. Dalam mimpi itu, Raka selalu menanyakan hal yang sama. "Siapa lagi yang akan menjadi korban setelah aku?" Setiap kali terbangun, Jaka mencoba melupakan mimpi tersebut. Namun, bayangan anaknya terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Wening semakin menderita melihat perubahan suaminya. Ia tidak lagi melihat Jaka sebagai sosok pekerja keras yang dulu ia kenal. Jaka menjadi mudah marah, sering menyendiri, dan semakin tertutup. Suatu malam, Wening memberanikan diri bicara. "Jaka, hentikan semua ini. Kita sudah kehilangan Raka. Aku tidak ingin kehilangan Bima juga." Air mata mengalir di wajah Wening. "Kita memang pernah hidup sederhana, tapi kita masih punya keluarga. Sekarang kita punya banyak uang, tapi semuanya terasa tidak berarti." Jaka hanya diam. Sebenarnya kata-kata istrinya menyentuh hatinya. Namun rasa takut kehilangan kekayaan membuatnya tetap bertahan. "Aku tidak bisa berhenti, Wening. Kalau aku berhenti, semuanya akan hancur. Kita akan kehilangan semua yang sudah kita punya." Wening menatap suaminya dengan kecewa. Ia sadar bahwa Jaka bukan lagi orang yang sama. Beberapa waktu kemudian, kejadian buruk mulai datang satu persatu. Salah satu cabang toko roti Jaka mengalami kebakaran besar pada malam hari. Api muncul secara tiba-tiba dan membakar seluruh bangunan. 2 orang karyawan yang berada di dalam tidak berhasil menyelamatkan diri. Berita itu membuat warga desa gempar. Banyak orang mulai percaya bahwa kejadian tersebut bukan sekedar musibah biasa. Ketika mendengar kabar tersebut, Jaka hanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sebenarnya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin semua ini adalah akibat dari jalan yang ia pilih. Namun, rasa takut itu tidak membuatnya berubah. Ia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua masalah bisa diselesaikan. "Aku tidak boleh kalah," ucapnya. Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang mendekat. Tidak lama setelah kebakaran tersebut, gangguan di rumah Jaka semakin parah. Suara tangisan terdengar hampir setiap malam. Pintu terbuka sendiri. Bayangan hitam sering terlihat di sudut ruangan. Wening bahkan pernah melihat sosok Raka duduk di ruang tamu. Sosok itu hanya diam menatapnya. "Bunda," suara itu terdengar pelan. Wening menangis ketakutan. "Raka?" Namun sosok itu perlahan menghilang. Sejak kejadian itu, kondisi Wening semakin memburuk. Tubuhnya sering sakit. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jaka mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Ia memiliki harta, tapi tidak memiliki kedamaian. Ia memiliki rumah besar, tapi tidak memiliki keluarga yang bahagia. Malam satu suro kembali tiba.
malam yang selama ini menjadi bagian dari perjanjian Jaka dengan dunia gelap. Seperti biasa, ia membawa uang yang sudah diberi mantra oleh Resi. Namun kali ini suasananya berbeda. Angin bertiup sangat kencang. Ketika berjalan menuju tempat ritual, Jaka melihat sebuah bayangan besar berdiri di kejauhan. Sosok itu tinggi dan gelap. Matanya menatap langsung ke dalam dirinya. Jaka berhenti. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa sesuatu yang selama ini ia gunakan mulai berbalik menyerangnya. Namun, ritual gelap mulai dilakukan. Ia menebar uang tersebut dengan tangan gemetar. Setelah pulang, keadaan rumah berubah semakin buruk. Malam itu juga, Wening jatuh sakit parah. Tubuhnya panas, nafasnya berat, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Jaka panik. Ia memanggil bantuan, tapi kondisi Wening terus memburuk. Sebelum meninggal, Wening hanya mampu berkata pelan, "Jaka, seharusnya kita cukup dengan apa yang kita punya." Kalimat itu menjadi kata-kata terakhirnya. Jaka menangis. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa semua kekayaan yang ia dapatkan tidak mampu menyelamatkan orang yang ia cintai. Namun penderitaan Jaka belum selesai. Beberapa hari kemudian Bima mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering berbicara sendiri. Ia mengatakan melihat kakaknya datang menjemput. Suatu malam Bima berjalan keluar rumah dengan mata kosong. Jaka mencoba menghentikannya. Namun tiba-tiba angin besar masuk ke dalam rumah. Pintu terbanting, lampu mati. Dalam kegelapan terdengar suara yang membuat tubuh Jaka membeku. "Ayah, sekarang giliranku." Bima kemudian jatuh. Jaka berusaha menolongnya, namun semuanya terlambat. Bima meninggal dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setelah kehilangan istri dan kedua anaknya, hidup Jaka benar-benar hancur. Toko-tokonya mulai sepi. Karyawan pergi karena ketakutan. Pelanggan tidak lagi berani datang. Bisnis yang dulu menjadi kebanggaan perlahan runtuh. Rumah besar yang dulu penuh kemewahan kini terasa seperti bangunan kosong tanpa kehidupan. Jaka akhirnya kehilangan semuanya. Ia sering terlihat berjalan sendiri di jalan desa. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Kadang ia berbicara sendiri, meminta maaf kepada anak-anaknya. "Aku salah, maafkan ayah." Namun semuanya sudah terlambat. Tidak ada uang yang bisa mengembalikan keluarganya. Tidak ada kekayaan yang mampu menghapus kesalahannya. Warga desa mengenang kisah Jaka sebagai peringatan bahwa keserakahan dapat membuat seseorang kehilangan akal sehat. Kisah Jaka mengajarkan bahwa keserakahan dan rasa iri dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Keinginan untuk menjadi lebih baik adalah hal yang wajar, tapi harus ditempuh dengan usaha yang benar, kesabaran, dan rasa syukur. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Jangan membandingkan hidup dengan orang lain hingga melupakan nilai keluarga dan kebaikan hati. Setiap keberhasilan membutuhkan proses, bukan jalan pintas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.